Kemudian mengenai wacana dari beliau, oh gitu lah, hakim keluarganya juga ya, harus dihukum. Hukum positif kita kan orang yang melakukan tindak pidana itu yang bertanggung jawab gitu. Hukum positif kita seperti itu mas sekarang ini ya. Ya kalau mau seperti itu ya silakan dilakukan perubahan ya. Nah, yang jelas kan hukum positif kita seperti ini ya. Ya, terus. Ya, kemudian dari Mas Dodo antara beliau mempertanyakan mengenai pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana, alasan atau keadaan meringankan adalah terdakwa bersikap sopan. Apakah itu memang dimungkinkan begitu ya Mas Dodo? Atau kalau perlu dicoret gitu kan? Ya, jadi KUHP kita kan mengatur. Jadi sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa itu perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. 197 kalau nggak salah ya, itu jadi wajib dicantumkan hal-hal yang memberatkan yang meringankan gitu. Nah itu kan pertimbangan secara hal memberatkan meringankan itu kan secara umum, tapi kadang-kadang ada pertimbangan secara khusus ada juga gitu. Nah, gitu di luar misalnya yang meringankan itu kan sopan, mengakui belum pernah dihukum begitu. Tapi kadang ada pertimbangan yang secara khusus yang bisa lebih meringankan lagi. Misalnya saja, tatkala terjadi kecelakaan, ini misal ya, kecelakaan terus kemudian ternyata cacat kakinya, terus itu pelaku ternyata sanggup menyekolahkan sampai kuliah. Nah, itu kan ada pertimbangan khusus nanti ya. Di luar pertimbangan umum gitu. Nah kalau mau dihapus undang-undang seperti itu ya lagi-lagi kalau mau dihapus ya dirubah dulu ya seperti itu. Jadi gitu ya. Ada satu lagi Dodo mengenai potensial loss dalam kerugian. Oh ya, tadi kan saya menjawab pertanyaan beliau Mas Giarto. Terjadi perdebatan di luar antara kerugian negara dengan kerusakan lingkungan kan gitu cara menghitungnya. Saya jawab secara teori ya, saya tidak menyinggung perkara karena kita nggak boleh. Kalau secara teori kan kalau di tipikor tidak lagi menjadi potensial loss tapi aktual loss kan seperti itu. Harus nyata kerugiannya itu didasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 ya, saya tahunya lupa, dan deklar BPK seperti itu. Jadi tadi menjawab pertanyaan beliau saya. Nah, gitu ya. Gitu nggih? Oke. Sedikit lagi ya, penegasan mengenai gimana yang mulia, ada masih penasaran itu dari Mbak Irin sama Pak Sugiarto. Ya udah terakhir nih ya. Terakhir ya. Oke. Dari kejaksaan bahwa korupsinya hanya 200 miliar kan, sehingga hukumannya hanya 6,5 tahun kan begitu. Nah, monggo itu kan kalau tahun-tahun wartawan kan Peter menggali ya. Kalau saya kan terikat Mas ya. Nah, terikat kita baca bagaimana putusannya, apakah dia 300 triliun itu apa murni korupsi, apa kata Mas Giarto tadi digabung apa Mas dengan banyak juga yang lain korupsinya kan bukan hanya dia dan juga tadi penambang ilegalnya justru kan masyarakat, tapi semua diarahkan ke sana masyarakat dan media. Maaf ya tadi bad news is a good news, kemarin kan pesen Pak Ketua harusnya good news is a good news, jadi kita coba bentuk opini yang benar-benar good news. Oh ya, terima kasih kalau teman-teman media peduli dan ngerti, bagus ya. Saya terima kasih. Ini gitu. Kedua tadi kan kalau nggak salah ada saya mengikuti sidang, ada hakim itu ada terdakwa ini orang nggak punya duit, tapi ternyata putusannya bagus. Hakimnya mau diberitakan mau diberitakan nggak mau. Memang hakim itu nggak boleh cari panggung Mas, nggak boleh. Hakim nggak boleh cari panggung. Yang benar seperti itu. Yang benar nggak usah diberitakan. Ya, nggak pernah. Coba aku diberitakan, aku ini hakim jujur baik, nggak boleh gitu. Memang betul, sudah betul hakim yang bersangkutan tidak mau dipublikasikan, walaupun dia mau dipublikasikan tentang kebaikan dia, ya. Karena pada prinsipnya seorang hakim tidak boleh cari panggung. Tapi begitu yang jelek, habis nih. Biasa. Oke Mbak Irin. Terakhir Mbak Sawong. Ya, Pak, masih soal potensial dan actual loss itu, kalau kerusakan lingkungan kan seharusnya bisa dihitung. Kalau tadi juga ditanya, kok ada yang dikembalikan, ada dirampas kan gitu. Jadi penyitaan itu kan diatur dalam pasal 39, ya 39 dan 4.
itu KUHP. Jadi barang bukti yang diajukan di persidangan yang diperoleh atau digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dapat disita untuk negara atau dimusnahkan atau untuk negara seperti itu. Lah kemudian kalau kemudian di persidangan ternyata terbukti bahwa itu tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani, ya dikembalikan seperti itu, ya. Pasti kenapa dikembalikan? Pasti ada pertimbangan, pasti itu bahwa tidak ada kaitannya. Kenapa kok dirampas? Pasti ada pertimbangan. Oh, digunakan kejahatan, oh diperoleh dari kejahatan, seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya kok ada yang dikembalikan, kok ada yang disita, pasti begitu. Kalau yang dikembalikan berarti tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Kalau yang disita berdasarkan ketentuan pasal 392 pasti ada kaitannya. Apakah itu digunakan untuk melakukan, apa itu hasil kejahatan, seperti itu. Ya, sampun nggih, sudah nggih? Oke. Apa? Yang satu soal kerugian kerusakan lingkungan itu kenapa nggak dihitung sebagai actual loss padahal ada nilai ekonomi negara yang harus memperbaiki kerusakan lingkungan itu akibat tindak pidana? Gini, itu juga sebetulnya tanyakan JPU-nya bisa, karena yang menuntut kan beliau, ya. Atau ditunggu dibanding. Saya katakan karena ini perkara masih aktif, hakim itu terikat kode etik untuk tidak mengomentari atau menilai. Kalau tadi Mbak nanya, loh kalau digabung lingkungan hidup sama korupsi, kenapa nggak dipisah aja kerugian negaranya ke korupsi, sementara tadi potensi terus di ke lingkungan hidup. Saya nggak bisa menilai, apalagi itu yang mengajukan tuntutan kan jaksa, ya. Dan bagaimana pertimbangan hakimnya saya juga nggak ngerti, ya. Kecuali nantinya itu kasasi saya megang, mungkin baru tahu saya. Kasasi pun kalau saya nggak megang, saya nggak tahu isinya seperti apa, ya. Ya gitu kan? Ya, matur suwun ya, makasih ya. Oke. Selamat mudah-mudahan di tahun 2025 sehat selalu, banyak rezeki, sehat. Oke, makasih ya. Oke, sebentar yang mulia, bahwa tadi yang disampaikan oleh yang mulia bahwa dihalang tadi. Oke, sudah boleh bisa dibuka, sudah bisa dibuka. Oke, itu aja tadi disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, mohon bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.